wabarakatuh. Silahkan jika ada yang mau diskusikan. Terima kasih Bu Dina, Masya Allah. Ya, sekali ini jadi mulai tapi mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari orang tua dan juga saya tergelitik di sini Bu nanti sebelum nanti ke pertanyaan orang tua nih tentang ini ya keseharian peradaban tadi misalnya beberapa wali itu muncul dari orang tua muncul bagaimana teknis berkomunikasinya. Jadi mungkin perlu diberikan contoh dengan usia begitu sebelum pertanyaan. Jika kata-katanya apa itu nggak penting, Bu. Style ya pas bahasa Progo berbeda lah, bahasa orang tem ngomongnya dengan ini gitu ya. Ya pastinya ciri paling penting adalah cap mendalam, itu yang paling. Jadi komunitas itu biasanya tingkatannya bisa 5 gitu ya, sampai 5. Banyak keluarga tingkat level 1 itu ya yang tidak berkomunikasi. Ya level 1. Level 2 itu banyak keluarga yang itu juga mungkin banyak di masyarakat kita yang mereka tuh ngomong, tapi yang diomongin itu fakta-fakta seperti baca berita gitu. Jadi hari ini di Kulon Progo yang kena corona ada 5. Besok lagi cerita di Sleman, hari ini tambah 60 orang yang kena corona gitu. Atau di Gua Cemara ada kecelakaan, ada ini. Jadi isinya itu adalah reporting fakta-fakta itu. Itu banyak keluarga yang level komunikasinya hanya seperti itu. Terus kemudian ada yang level komunikasinya itu level 3 itu ya mereka bicara fakta, tapi sudah bisa bertukar opini, pendapat, tapi tidak sampai bicara emosi. Nah, level keempat itu ketika mereka sudah bisa bicara emosi, sedih, kecewa, gembira, mereka sudah bisa saling tahu, saling ini. Nah, level 5 itu ketika mereka sudah bisa saling memberi feedback, saling mengoreksi, saling ini gitu, sangat dekat gitu. Jadi bisa saling berbicara, memberikan kritik, membangun dan sebagainya. Itu adalah level yang kelima gitu. Nah, kita itu harus bisa mencapai komunikasi level yang terdalam ini untuk bisa membuat komunikasi mendalam dengan anak-anak agar setiap hal yang kita bicarakan sehari-hari, tema sehari-hari pun menjadi dialog peradaban gitu. Jadi itu sebenarnya kuncinya gitu. Ada seorang bapak yang karena dia bercerai, dia harus mengasuh kedua anaknya gitu ya. Terus kemudian saya assess anaknya, saya bilang ini anak ini tidak pernah diajak bicara mendalam gitu, sehingga dia nggak seperti anak yang nggak dewasa, cuek kayak gitu-gitu ya. Jadi sekarang untuk mempertahankan apa ya, bapak ini kan bertanya pada saya gimana ya biar anak saya ini nggak terluka oleh perceraian ini gitu ya. Terus saya bilang kuncinya bapak harus bisa mencapai itu tadi level kelima tadi ya. Di situ nanti bapak harus bisa ini gitu, harus bisa komunikasi mendalam gitu, sehingga bapak tidak akan melewatkan apapun ekspresi luka dari anak-anak ini yang tanpa terobati. Jadi sebenarnya orang tuh bisa trauma dan sebagainya itu kan ketika luka-luka psikologis itu tidak diobati, ketika dia sebenarnya mempersepsi sesuatu keliru, tidak ada yang meluruskan dan seterusnya gitu. Nah, kemudian si bapak ini bertanya bagaimana Bu caranya saya bisa memulainya. Caranya mungkin sebelum tidur bisa sering-sering ngobrol bareng di atas bantal gitu ya. Ini anaknya masih kecil-kecil terus. Oke, kalau udah di atas bantal itu apa Bu yang harus saya bicarakan gitu ya. Bapak ini bertanya. Saya bilang mungkin kalau susah Pak mencari topik beli aja buku cerita gitu. Buku cerita, terus Bapak bacakan. Habis itu di setiap penggal yang bermakna itu berhentilah gitu ya. Gitu. Terus kemudian bercerita,
anak ini kasihan banget nggak dia gitu. Masa dia nangis, ditinggal, balonnya direbut temennya. Kalau menurutmu orang ini jahat apa baik gitu? Gimana rasanya orang ini? Nah, itu awal-awal kita itu bicara emosi dari cerita-cerita seperti itu. Kalau menurutmu kamu gimana? Kalau kamu dibully temanmu kamu ini enggak gitu ya. Nah, itu terus kemudian kita bisa cerita apapun, topiknya apapun Bapak Ibu. Baik itu apa kadang-kadang tidak perlu mahal, kita buka WhatsApp aja pasti setiap hari itu ada berita ini, berita itu, gitu kita bisa diskusikan dengan anak-anak. Kenapa ya orang ini seperti ini? Kasihan sekali ya orang ini begini-begini gitu ya. Nah, terus itu karena angle cerita yang paling penting ya. Dan itu tadi harus diawali dari komunikasi yang mendalam, yang membentuk anak-anak yang sensitif, peka. Jadi misalnya nih kita macet di jalan, banyak orang tua yang ketika macet di jalan itu, macet karena, traffic di jalan itu mungkin ngomongnya kayak gini, "Nak Nak, lihat tuh, motor yang itu, yang lewat itu namanya moge itu ya, itu harganya lebih mahal dari rumah kita," misalnya kayak gitu ya. "Kapan ya Nak ya kita punya motor sekeren itu?" Misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kita menanamkan materialisme pada anak-anak. Kenapa kita nggak melihat ke hal lain gitu. Nah, itu kasihan ya orang itu, kita naik mobil, orang itu jualan kayu bakar, jalan kaki panas-panas, apa ada yang beli gitu ya, apa yang ini, kapan ya Nak ya kita bisa punya yayasan yang bisa menyantuni orang-orang seperti itu. Itu kan sebenarnya sama-sama berada di jalan, di tengah kemacetan lalu lintas, kita bisa memilih pembicaraan angle yang mana saja gitu ya. Nah itu kedekatan itu yang perlu dibangun dan itu nggak bisa tiba-tiba. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan anak SMP dan seterusnya, semua kedekatan ini harus dibangun sejak bayi gitu ya, kira-kira sejak kecil. Justru ketika anak-anak itu sejak kecil itu yang didengar cuman kita, nah itu perbanyaklah diskusi pada saat itu, maka insya Allah ketika besar mereka juga akan terus mendengarkan kita gitu. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ini ada terkendala sinyal saya Ya, tadi. Uh, ini saya kalau baca beberapa chat dari pertanyaan yeah. Bapak Ibu guru wali dan orang tua nih, ini memang Ya, banyak teknik komunikasi tadi nih. Saya pikir sudah Bu Diana sudah menjawab. ya. Ini ada Bu yang agak beda yang terakhir saya Ini buka terakhir ini. Mohon informasi penjelasan latar belakang ilmuwan muslim dunia tadi dari latar belakang orang tuanya. Biar bisa diambil. Ya itu ya Bapak sayang sekali ya memang tidak semua biografi itu lengkap gitu ya. Sehingga kan kita mestinya Ibnu Al-Haytham dididiknya gimana sih waktu kecil dan sebagainya itu kan masih terbatas gitu ya karena banyak manuskrip itu memang waktu itu ketika perang salib itu apapun yang terjadi semua kitab-kitab muslim itu memang kemudian diambil dan diterjemahkan ke Latin dan bahasa Inggris gitu ya sehingga manuskrip-manuskrip aslinya juga ada di mana-mana gitu. Memang kita nggak punya banyak referensi tentang itu tapi ada beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama klasik juga gitu yang bisa kita jadikan referensi. Misalnya judulnya Qimatuz Zaman Ngindal Ulama itu adalah kitab gitu ya. Dan alhamdulillah hal-hal seperti itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Manajemen Waktu Para Ulama, misalnya kayak gitu ya. Terus bagaimana para ulama bersabar dalam menuntut ilmu itu ada kitab-kitabnya yang Bapak Ibu bisa browsing di ini. Itu adalah cerita-cerita bagaimana para ilmuwan itu benar-benar misalnya sampai ke toilet pun gitu ya. Kalau ke toilet pun dia itu meminta seseorang untuk membacakan sesuatu keras-keras agar dia tidak ada waktunya yang hilang. Jadi pas dia jongkok di toilet tuh dia tetap mendengarkan ilmu pengetahuan. Nah sekarang kan sebenarnya mudah ya. Kita ke toilet ya tinggal setel YouTube di depan pintu, nanti kita dapat ilmu gitu ya. Nah itu sampai seperti itu. Atau ada ulama yang misalnya bahkan 1 jam sebelum meninggalnya pun masih diskusi tentang ilmu, misalnya hal seperti itu. Atau yang masih minta menulis gitu ya, minta
minta yes pokoknya macam-macam itu saya pikir itu juga hal yang bisa kita diskusikan dengan anak-anak. Tapi juga apa ya? Bapak Ibu bisa berkreasi lah dengan apa-apa yang ada selama ini gitu ya. Saya juga banyak membuka dialog tuh nggak harus dari ilmuwan Muslim gitu. Saya misalnya tadi dengan anak saya itu sering membahas tentang astronot gitu ya. Karena anak saya laki-laki dia senang ingin tahu gitu. Kenapa sih misi Apollo 13 itu gagal gitu ya? Kenapa kok oksigennya itu meledak gitu? Apa yang terjadi gitu? Istrinya sedih banget dong ya waktu suaminya nggak tahu kecantol di mana dari bulan nggak sampai ke bumi nggak bisa dihubungi misalnya kayak gitu-gitu. Apa yang terjadi itu banyak sekali elemen yang bisa diceritakan dari situ gitu ya. Ternyata untuk jadi seorang astronot itu luar biasa ya, dia harus belajar matematika, dia harus bisa nyopir pesawat, dia harus bisa berenang, dia harus bisa begini, begitu luar biasa ya, banyak sekali yang harus kita pelajari kayak gitu-gitu ya. Itu kan memberi semangat pada menuntut ilmu gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari apa saja. Saya biasa membeli buku itu nggak yang mahal-mahal gitu ya. Jadi kan banyak tuh orang tua yang membelikan buku tuh yang harus pakai arisan 3 juta gitu ya. Nanti bukunya datang tuh megangnya takut gitu ya karena takut lecet bukunya gitu ya. Jadi bacanya ini gitu ya. Habis itu ternyata isinya cuman seminggu habis gitu. Nah, saya lebih banyak membeli buku itu buku-buku yang long term misalnya ensiklopedi gitu atau misi pendaratan manusia di bulan. Misalnya itu hal-hal yang ilmu pengetahuannya detail dan itu bisa dibaca nggak habis-habis dan didiskusikan setiap malam kayak gitu. Itu lebih ini gitu, lebih hemat gitu. Begitu. Terima kasih ya Bu Diana. Yeah. Ini waktunya sudah mulai petang ini di tempat saya sudah gelap. Ya. Iya, terima kasih Masya Allah dialog-dialog peradaban nih, semoga Bapak Ibu dan kita semuanya nanti bisa memulai mumpung Allah berikan rezeki banyak di rumah, jadi banyak waktu-waktu untuk bisa berlatih ya. Mungkin kalau orang tua yang belum bisa terbiasa, berarti kan dari usia anak yang memang dari kecil, nah itu mungkin dialog-dialog peradaban dengan banyak beragam apa yang kita jumpai di sekitar kita nih, Bu Diana ya. Seperti itu, terima kasih Bu Diana. Sekali lagi banyak pencerahannya pada sore hari ini. Semoga nanti Allah beri kesempatan untuk kita bertemu kembali. Itu. Mungkin sebentar saya mau meluruskan sesuatu ini soalnya ada yang bertanya satu hal bagaimana agar anak-anak tidak berkiblat ke barat, kayaknya kira-kira seperti itu ya, ilmu pengetahuan berkiblat ke barat. Jangan salah menyimpulkan kesimpulan saya, cerita saya. Jadi kita harus mendorong anak kita untuk belajar ilmu apapun sedalam-dalamnya gitu. Karena hanya dengan seperti itu nanti kita sebagai muslim itu bisa memperjuangkan kembali peradaban itu ketika semua muslim itu sadar bahwa ilmu pengetahuan, peradaban itu adalah milik kita. Jadi Allah menyuruh kita untuk menggali itu. Jadi kalau anak ibu-ibu pengen anaknya menjadi dokter ya biarlah dia jadi dokter yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Sehingga dia dihormati oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Kalau dia mau belajar tentang fisika biarlah dia menjadi yang paling mumpuni di bidang itu agar dia bisa mengubah sesuatu di ini. Kita memang saat ini perjuangannya harus seperti itu. Makanya saya juga memilih untuk sekolah ke Australia, memilih berteman dengan sangat banyak bule itu untuk itu gitu, untuk untuk mengejar ilmu itu gitu. Jadi jangan berpikir bahwa jangan kemudian ke barat. Justru itu yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai misalnya kesempatan beasiswa dan lain-lain itu direbut oleh orang-orang yang tidak punya misi yang seperti misi kita, seperti itu. Ngoten Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Diana sekali lagi. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab satu persatu nih, tapi insya Allah tadi beberapa sudah tersimpulkan di sana seperti itu. Terima kasih. Ini kita akhiri. Semoga nanti di SOT bulan selanjutnya kita akan dibersamai dengan
para narasumber debat dari banyak beragam sudut pandang ilmu pendidikan parenting seperti itu. Terima kasih Bu Diana. Terima Dan kasih. kita Sama-sama.